Benar. Pak Fendi. Sobat kira. Siti Murni. Sudah. Gandapan. Bu Kristia, sudah bisa kita mulai? Udah 5:30? Iya Bu, bisa Bu, monggo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Pada pagi hari ini, doa pagi menjelang Pentakosta, Jumat 14 Mei 2021, Gereja Kristen Jawa Mondokusuman akan segera kita mulai. Terima kasih buat kehadirannya dalam mengikuti doa pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai, kiranya Tuhan selalu menaungi dan melindungi kita semua. Kita akan mulai pada doa pagi pada hari ini dengan khotum dan salam. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada, persekutuan doa pagi ini adalah undangan dari Tuhan dan diatur oleh Tuhan sendiri. Marilah kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam daya kekuatan Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Sebelumnya kita akan menyanyikan nyanyian rohani 131 bait 1 dan 2. Pimpin aku Tuhan Buah. Mari Bu Yayu Chandra, silakan. Mari Halo, Bapak Ibu, ya, sebelum sudah kita siap. mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian dari nyanyian rohani nomor 131, bait 1 dan 2, pimpin aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan waktu dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, jadilah makananku, jadilah makananku. Bait 2. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Ya penganjur, jadilah perisaiku, jadilah perisaiku. Demikian Bapak Ibu, waktu sepenuhnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ana Fendi. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu Chandra telah memimpin pujian pada hari ini bahwa Tuhan selalu menjadi perisai kita, pelindung kita dalam setiap keadaan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saya hantarkan dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah pagi. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Berkati Ibu Pendeta Christian yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya.
Berkati keluarga jemaat Pondok Kusuman, berkati keluarga pendeta-pendeta Pondok Kusuman, berkati semua yang mengikuti acara doa pagi pada hari ini. Bahwa kami ya Tuhan mengerti firman-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bu Pendeta Christian. Ya, terima kasih untuk Bu Ana yang sudah memandu kita dalam jalannya persekutuan doa untuk menjelang Pentakosta pada hari Jumat ini. Terima kasih juga untuk Ibu Wahyu Chandra yang sudah memandu kita untuk menaikkan pujian dalam doa pagi pada saat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 25 sampai 29. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 25 sampai 29. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2 dilanjutkan ayat 25 sampai 29 yang demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebenarnya akan lebih baik ketika kita membaca satu perikop secara utuh dari Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 10 ayat 1 sampai ayat 48. Ini adalah kisah yang menarik, Bapak Ibu Saudara, dan pagi ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema melanggar untuk taat. Mungkin ada di antara Ibu Bapak Saudara yang sempat bertanya tentang tema pada saat ini. Bagaimana bisa begitu ya seseorang melanggar demi ketaatan? Bukankah yang dinamakan dengan ketaatan itu pasti adalah orang yang melakukan tanpa pelanggaran. Lalu pelanggaran seperti apa yang dilakukan dan ketaatan kepada siapa? Nah, untuk menjawabnya, kita akan lebih dahulu melihat apa itu pengertian taat. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat ini memiliki arti yaitu senantiasa tunduk, baik itu pada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Lalu patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Maka dari itu manusia yang taat berarti manusia yang senantiasa tunduk, patuh, setia kepada Tuhan ataupun juga kepada pihak yang memang ia taati. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana jika ketaatannya itu justru malah menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.
Kalau kita membaca utuh perikop dalam bacaan ini, kita akan mendapati dua orang yang dimaksud dalam tema ini. Mereka berdua adalah orang yang melanggar kebiasaan serta peraturan yang ada. Demi apa? Demi menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan. Lalu siapa mereka? Yang pertama adalah Cornelius. Siapa Cornelius? Di ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan bahwa ia adalah perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Cornelius ini bukan orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia orang yang taat kepada Tuhan. Dia tinggal di Kaisarea, di kota di mana orang Romawi dan juga Yahudi, juga orang-orang lain hidup secara berdampingan. Jadi Cornelius dan juga seisi rumahnya saleh serta takut kepada Tuhan. Bahkan ia beserta seisi rumahnya rajin beribadah, rajin berbuat baik kepada orang lain, termasuk juga kepada orang Yahudi, kaum yang bukan sebangsanya. Lalu kemudian sikap Cornelius ini berbeda dengan orang-orang sebangsanya. Kalau orang sebangsanya ini memuja dewa-dewi, tapi dia ini adalah orang yang takut akan Allah. Dia juga punya gaya hidup yang berbeda dengan kaum sebangsanya yang pada umumnya. Dia punya kedisiplinan dalam ibadah, dia punya kebaikan hati, maka Cornelius ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Itu orang yang pertama. Lalu kemudian orang yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah orang Yahudi. Dia juga punya ketaatan, tetapi ketaatannya adalah terhadap hukum Taurat dan juga terhadap kebiasaan adat Yahudi. Karena banyak sekali ya adat-adat Yahudi itu. Dan umat Yahudi ini memang telah lama hidup dalam mentalitas superiornya. Mereka begitu sangat membanggakan diri, aku ini loh sebagai bangsa pilihan. Mereka juga yakin bahwa hanya kepada merekalah Allah merencanakan keselamatan. Jadi bagi mereka Allah itu nggak mungkin mau menyelamatkan bangsa lain. Dan pola pikir seperti itu bahkan masih terpelihara ketika mereka sudah mengenal Kristus atau sudah menjadi orang Kristen. Nah, dari bacaan ini Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik. Apa itu? Yaitu baik Cornelius maupun Petrus. Mereka berdua sama-sama mengalami sebuah penglihatan. Kalau kita baca utuh, kita akan lihat bagaimana penglihatan mereka. Di mana malaikat Tuhan itu datang pada Cornelius, dan ini adalah pengalaman spiritual yang luar biasa yang bahkan belum tentu dialami oleh semua orang Yahudi. Tapi Cornelius, orang yang bukan Yahudi, justru menerima penglihatan itu. Cornelius menyaksikan seorang malaikat yang menyuruhnya untuk mencari sesosok pria bernama Petrus. Setelah itu ia diminta untuk mendengarkan perkataannya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Cornelius? Ya dia melakukan apa yang diperintahkan itu. Sementara Petrus juga mengalami penglihatan dalam bentuk binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung, lalu terdengar suara Tuhan yang memanggil, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tapi kemudian dia menolak perintah itu. Dia melakukannya sebanyak 3 kali, dan untuk terakhir kalinya kemudian Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Petrus pun kemudian mulai mempertanyakan arti dari penglihatan itu. Sementara itu orang suruhan Cornelius yang tadi sudah diminta untuk menemui Petrus sudah ada di depan pintu mencari Petrus. Dan ajaibnya Roh Tuhan berkata, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, jika aturan manusia justru sering membuat manusia itu semakin membangun tembok pemisah dengan sesamanya. Namun dari kisah ini kita belajar bahwa kuasa Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi. Justru Roh Kudus membangun jembatan,
bukan membangun tembok. Supaya apa? Supaya semua orang yang berdosa ini diselamatkan. Tidak hanya satu bangsa Yahudi, tetapi seluruh umat manusia diselamatkan. Jadi baik Cornelius maupun Petrus, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk penglihatan, keduanya mau mengambil resiko untuk melanggar kebiasaan atau aturan yang selama ini dihidupi oleh bangsa mereka. Demi apa? Demi ketaatannya kepada Tuhan. Cornelius mau menjadi orang yang berbeda dari orang sebangsanya. Dan Petrus sendiri mau menjadi berbeda dari orang sebangsanya karena mau datang kepada orang yang non-Yahudi. Cornelius dan Simon Petrus, mereka memberikan dirinya untuk mau dituntun oleh Tuhan, walaupun harus melanggar kebiasaan maupun aturan umum yang berlaku di bangsanya. Dan tentu ini mengingatkan kepada kita sekalian di masa kini bahwa ketaatan kepada Tuhan itu harus lebih tinggi daripada yang lain. Berapa di antara kita yang mengaku, aku ini pernah berjumpa dengan Tuhan loh secara pribadi. Aku pernah diberi penglihatan ini. Tetapi hatinya belum bersedia untuk taat kepada Tuhan dengan alasan yang beraneka ragam. Padahal ketaatan kepada Tuhan itu harus lebih utama daripada ketaatan kepada manusia ataupun aturan buatan manusia. Kalau dalam kenyataan, ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali ada aturan dunia, ada adat istiadat atau tradisi yang itu bertentangan dengan Allah. Dunia berkata, boleh loh bohong untuk kebaikan, boleh kok KKN, toh semua orang melakukannya. Boleh kok buat laporan pajak atau LPJ yang berbeda, korupsi atas nama agama, dan lain sebagainya. Maka melalui renungan pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersedia untuk dituntun Tuhan, dituntun oleh Roh Tuhan, supaya kita hidup dalam ketaatan, dan supaya kita menjadi orang-orang yang setia, sekalipun kita harus diperhadapkan pada situasi yang tidak mudah, situasi yang membuat kita memang harus melanggar demi menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita masuk di dalam saat teduh sebelum kita akan berdoa bersama. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan beri dalam hidup kami, yang senantiasa menguatkan kami untuk semakin menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Kami sadar bahwa ada begitu banyak godaan di dunia ini. Ketaatan yang memang harus kami ikuti karena sistem ataupun karena perintah atasan, dan itu membuat kami sulit untuk menghindarinya. Tetapi kami terus memohon berkat dari-Mu ya Allah, agar ketika kami harus taat kepada perintah atau peraturan, kami betul-betul tahu bahwa aturan itu adalah benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang terus Engkau pandang sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Berikan kepekaan bagi kami untuk memilih dan memilah mana hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang bukan. Dan berikan kami keberanian untuk mengambil keputusan. Karena kami percaya bahwa ketika kami hidup benar di hadapan-Mu, Engkau Tuhan yang akan memelihara hidup kami. Dalam doa pagi ini, kami juga membawa pokok-pokok doa kami. Kami berdoa untuk keluarga kami. Sungguh kami bersyukur
untuk keluarga yang masih kami miliki, untuk orang tua, anak, cucu, saudara-saudara kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan. Tuhan kirimkan mereka menjadi keluarga kami. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati setiap anggota keluarga kami dalam segala keberadaannya. Berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan keluarga kami. Berikan kedamaian dari Tuhan bagi kehidupan keluarga kami. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul dengan relasi antar anggota keluarga, kiranya Tuhan memulihkan, sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, menaungi, melingkupi keluarga kami. Kami juga berdoa untuk keluarga kami yang mungkin saat ini berada di luar kota, yang sudah lama sekali kami tidak bisa berjumpa, terlebih ketika masa libur panjang yang seharusnya dan biasanya kami bisa berjumpa, tetapi karena larangan mudik, maka kami tidak berjumpa satu dengan yang lain. Kami mohon berkat Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada yang sedang jauh dari kami. Setiap pekerjaan mereka kiranya Tuhan berkati sehingga mencukupkan kebutuhan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Ibu Desi yang saat ini ada di Sorong dan juga yang ada di Jakarta. Tuhan berkati, kiranya anak-anak Tuhan ini boleh senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan dan Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih sekolah, masih kuliah. Tuhan berkati kiranya dalam usaha untuk mencari ilmu, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepandaian, sehingga proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik, kecerdasan dari Tuhan membimbing mereka untuk memahami apa yang mereka pelajari, sehingga kelak mereka menjadi anak-anak yang berguna bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa secara khusus untuk Ica yang saat ini sedang menempuh tugas akhir. Kiranya Tuhan sertai, berikan semangat yang baru dalam menyelesaikan tugas akhirnya, hingga nanti boleh selesai dan mendapatkan nilai hasil yang memuaskan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati segala upaya yang dilakukan, Tuhan berkati segala keterampilan yang dimiliki sehingga boleh mendapatkan jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan juga menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini bergumul untuk mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan berkati pergaulannya, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya anak-anak ini juga mendapatkan pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga berkati untuk anak-anak kami yang bergumul untuk mendapatkan momongan. Kiranya segala daya upaya yang dilakukan secara medis maupun keberserahannya kepada Tuhan, membawa mereka untuk memahami bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk setiap kami maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik itu karena penyakit yang diderita maupun karena usia yang sudah lanjut pemberian Tuhan. Mohon Tuhan berkati keberadaan saudara-saudara kami ini yang lemah fisik, kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan pengharapan dalam kehidupannya, bahwa sekalipun sakit, mereka pun masih bisa untuk melakukan, berperan di dalam kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kehidupan persekutuan kami GKJ Gondok Kuman.
Mohon berkat Tuhan untuk setiap kegiatan, pelayanan, pemeliharaan iman, pelayanan diakonnya, kiranya menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan GKJ Gondokusuman. Kiranya berkat dari Tuhan ini boleh kami kelola dengan baik, sehingga bisa menjadi berkat dan berkat itu dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan supaya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan semangat di dalam melayani. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dalam segala pergumulannya. Tuhan tahu dalam kehidupan mereka satu persatu, mereka yang lemah imannya kiranya Tuhan kuatkan. Mereka yang lemah secara fisik kiranya Tuhan pulihkan. Mereka yang rindu untuk bersekutu, kiranya Tuhan menjawab melalui GKJ Gondokusuman dengan segala program-program yang ada. Kami juga mengingat akan keberadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Bersyukur untuk setiap kekayaan alam yang begitu melimpah atas kehidupan bangsa kami. Kiranya sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah negeri ini, Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan baik. Terlebih Tuhan berkati pemerintah, baik itu yang ada di pusat maupun daerah, berikan hikmat dari Tuhan. Kiranya mereka bisa memimpin kehidupan berbangsa dan bernegara ini sehingga damai sejahtera boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami juga mohon berkat untuk penanganan pandemi COVID-19, kiranya para pemimpin bangsa kami dapat mengambil kebijakan dengan baik, serta seluruh lapisan masyarakat bisa tertib di dalam mengikuti protokol kesehatan. Terlebih di saat ini, masa di mana saudara-saudara kami Muslim merayakan Idul Fitri, dan ini momen yang biasanya dipakai untuk mudik Lebaran. Sudah ada banyak pemudik yang sudah kembali ke kampung halaman, kiranya mereka tetap bisa menjaga protokol kesehatan, dan kami betul-betul berharap kiranya pandemi ini segera berlalu. Ya Bapa yang Maha Kasih, inilah yang menjadi seru doa kami. Kami sungguh memohon kiranya setiap apa yang sudah kami panjatkan ini bisa terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga anugerah, berkat, dan juga damai sejahtera Tuhan dapat benar-benar kami rasakan dalam hidup kami karena kami belajar untuk taat kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk selanjutnya, saya kembalikan untuk dipimpin oleh Ibu Ana. Matur nuwun. Terima kasih Bu Pendeta Christian sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya kekuatan dan ketaatan kita pada Tuhan itu, ketaatan kita yang benar itu benar-benar Tuhan akan memimpin kita. Karena saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Walaupun tersembunyi di ujung jalan dimanapun, tetapi kasih Tuhan jika ketaatan kita itu benar-benar nyata, Tuhan pasti akan pimpin kita semua. Terima kasih Bu Pendeta Christian, kiranya Tuhan selalu menyertai pelayanan Ibu Pendeta Christian. Selanjutnya kita akan, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 134 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 saya serahkan buat Ibu Chandra. Terima kasih Bu Chandra yang telah memimpin pujian pada pagi hari ini. Tuhan menyertai keluarga Ibu juga. Mari Ibu. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut,
kasih-Mu, meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu nampak dengan kemuliaan-Nya. Terima kasih. Mari Bu Pendeta Christian, kita tutup dalam berkat Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar dari firman Tuhan saat ini, tetaplah terus berjuang untuk taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesulit apapun itulah Tuhan beserta, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, untuk Bu Ana dan juga Bu Chandra yang sudah memandu acara doa pagi saat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah ikut dalam doa pagi. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Bu Christian, Bu Ana, Bu Chandra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu ya Ibu Bapak. Nuwun, matur nuwun. Bu Bapak kita Matur nuwun. Halo Pak. Saya foto ya untuk lembar pertama. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin Pak Minal Bandi. aidin, Bapak izin. Lembar foto pertama saya foto. Ibu Bina. 2, 3. Sekarang TV. Lembar kedua saya foto. 1, 2, 3. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Durga. Terima kasih. Terima kasih Bu Christian. Lupa, cepat pagi.